Hare Krishna. Hare Krishna. Senang bertemu Prabu semua, Mataji yang luar biasa. Jadi memang kita adalah keluarga. Jadi keluarga Vaishnava itu artinya para penyembah yang sangat mulia. Semua penyembah mulia. Ini pilihan manusia pilihan yang belum mengerti Krishna mungkin agak sulit datang ke pertemuan seperti ini. Jadi memang tadi sudah diumumkan ini tradisi kita, keluarga kita saling menghormati, saling menghargai. Dalam Srimad Bhagavatam juga dijelaskan bahwa yang berbicara tentang sastra dharma itu harus diberikan penghormatan. Jadi demikian juga yang duduk untuk memberi wacana, dia mengerti sebagai wakil, sebagai juru bicara. Jadi tetap yang kita agungkan adalah Krishna. Jadi dialah guru sejati. Jadi kita ini semua juga diharapkan menjadi pengajar, memberikan bantuan kepada roh-roh yang belum mengerti kembali kepada Krishna. Untuk itu izinkan saya memulai menyanyi Jaya Radha Madhawa dan mohon karunia Prabu semua, berkah Prabu saya butuhkan untuk saya bisa duduk di sini dengan memberi pengetahuan yang sesuai apa yang telah saya dengar dari para acarya, guru-guru dan sastra. Dan juga saya sangat menghormati undangan yang diberikan pada saya. Ini suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Prabu Gadadhar yang memimpin ashram ini dengan sangat baik. Pengajarannya juga sudah sangat baik. Juga yang hadir di sini, brahmacari yang taat, tekun melakukan sadhana. Juga saya sangat menghormati pembimbing saya di Bhakti Vaibhava hadir di sini. Entah bagaimana susunan Krishna, saya tidak bisa paham. Beliau hadir di sini, saya agak grogi sedikit. Jadi nanti kalau ada kurang, pasti saya bertanya pada guru saya. Jadi beliau sangat luar biasa membimbing kita di Indonesia, sangat-sangat istimewa. Jadi jarang orang yang seperti beliau. Jadi mengetahui sastra sangat baik, begitu juga yagnya dan lain-lain. Dan sangat kita butuhkan untuk generasi berikutnya yang siap menerima pengetahuan. Beliau siap membimbing kita semua. Setuju? Setuju. Hare Krishna. Jadi beliau bernama Wisnuratha Das Prabhu. Jadi saya bahagia sekali karena saya ingat mengawali Hare Krishna 1-2 orang, dan sekarang ini tumbuh banyak sekali. Itu suatu keberhasilan. Sekarang ada seperti jadi guru begitu. Jadi saya tidak terpikirkan di awal begitu. Jadi siapa, dan ternyata teman baik begitu. Jadi itu berkah begitu. Saya bahagia sekali. Nanti akan menyusul lagi. Ini bintang-bintang kita menantikan bahwa Indonesia ini membutuhkan banyak guru, banyak pengajar. Karena banyak sekali masyarakat yang sama sekali tidak mengerti apa kerohanian itu. Jadi saat ini orang hanya sebatas beragama, tapi dia tidak mengerti inti daripada agama itu. Jadi Prabu inilah yang semua ini bertugas. Karena kita dicintai oleh Krishna, kita akan diberikan yaitu pembebasan oleh Krishna. Jadi mau meraih semua hadiah yang tiada taranya itu, semua mau? Jadi baik Mataji, Mas Prabu, itu semua
siap memberi bimbingan kepada generasi berikut. Mari kita meditasi dengan nama suci Krishna yang begitu hebat, yang bisa merubah hati kita, menyucikan hati kita, dan membuat kita damai bahagia. Jaya Raja Madhava Kunja Bihari, Jaya Raja Madhava Kunja Bihari, Jaya Raja Madhava Kunja Bihari, Jaya Raja Madhava Vijana Balabha Giriwara Dari, Jaya Vijana Balabha Giriwara Dari, Vijana Balabha Giriwara Dari, Jaya Vijana Balabha Giriwara Dari, Yashodanandana Raja Janarandana, Yashodanandana Raja Janarandana, Yashodanandana Raja Janarandana, Yashodanandana Raja Janarandana, Yamunatira Vanachari, Yamunatira Vanachari, Yamunatira Vanachari, Yamunatira Vanachari, Yashodanandana Raja Janarandana, 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 Yamunatira Vanachari, Yamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Jaya
Namaste Prabu Padatam Harinam Prajari dan Tarini Pretiam Sisya Namo Vishnu Krishna Pistevdale Sri Mati Bhaktivedanta Swami Nitinaya Namaste Saraswati Devi Gaurani Gauravani Prachadini Nirvishesha Shunya Vadi Pachitadi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Sadi Gaur Bhaktavedanta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yat Kripa Sri Guru. Jadi ini hari ketiga Chandra Nyatra Kediput Festival itu sangat indah. Jadi ini festival yang selalu dinantikan tiap tahun, karena itu para penyembah bahagia sekali saya saksikan melihat Arca juga bergaul dengan para penyembah semua. Ini suatu tradisi yang sangat-sangat menarik begitu, karena kita akan melakukan satu sangga, bergaul satu sama lain dengan penyembah dan juga memuja Krishna. Dan ini suatu kegiatan yang sangat istimewa, yang dalam istilah artinya kegiatan seni, melakukan kegiatan yaitu untuk memuaskan Tuhan, itu disebut Yoga Karmasu. Saya lupa istilahnya. Nanti muncul lagi dia, karena sudah usia, kadang konslet. Tapi intinya kita datang ke sini untuk bergaul. Jai Sisi. Mendengarkan kisah Krishna. Dan sekarang ini masih termasuk bulan Akshaya Tritiya, jadi masih seperti perusahaan itu ada diskon yang banyak. Jadi borong, ambil, jadi berlipat-lipat dan habis-habisnya. Jadi ini suatu kemunculan kita berkumpul di sini melakukan festival yang sangat istimewa. Jadi ini suatu kekekalan, karena kita membicarakan Krishna. Waktu kita gunakan dari Krishna. Saya belum lama diajarkan oleh pembimbing saya, ada namanya Ayur Harati Vaibungsam. Itu artinya menggunakan waktu yang baik. Jadi Ayur Harati Vaibungsam. Astam Adyam Astam Ca Cayan Waso. Waso itu matahari. Jadi seiring terbenam matahari atau terbit matahari itu mengurangi umur. Jadi semua orang umurnya dikurangi. Tetapi di sini ada tetapinya. Orang yang menggunakan waktunya untuk membicarakan Krishna yang disebut Krishna, istilahnya sloka utama, sloka. Jadi kita membicarakan Krishna, itu intinya.
Jadi orang yang membicarakan Krishna, waktunya dia, matahari tidak mengambil waktu dia. Dia kekal. Jadi kita tidak kehilangan waktu. Jadi waktu kita itu abadi. Jadi orang-orang di luaran, dia tidak membicarakan Krishna. Dia setiap hari itu berkurang waktu. Dia menjadi tua dan dia tetap tidak tahu kemana arah hidupnya. Tapi para penyembah, dia mengerti, dia bersama Krishna. Karena itu kita mujur sekali bergabung dalam gerakan kesadaran Krishna ini yang didirikan oleh Srila Prabhupada ini untuk membentuk suatu komunitas rohani. Ini suatu hal yang sangat istimewa, ada suatu keluarga yang semuanya itu penyembah. Seperti contohnya kemujuran dari Parikesit Maharaj, dia memiliki keluarga yang semuanya itu penyembah murni. Yudhishthira, Bima, Arjuna. Jadi dia selalu mendengarkan kisah Krishna dari kakeknya, dari bapaknya. Jadi dia selalu meditasi pada Krishna. Itu suatu akses untuk kembali kepada Krishna yang sangat istimewa. Kita sekarang diberikan keluarga yang semuanya penyembah. Bukankah demikian? Jadi kita ini keluarga, semua senang membicarakan Krishna. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu Asat Sangga Tiaga. Jadi hindari bergaul hal-hal gosip, hal-hal yang membicarakan material, orang-orang yang terikat sama, sangat-sangat terikat sama material, juga terikat dengan pergaulan yang amoral seperti itu hindari. Itu pesan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi para penyembah, ini disediakan komunitas seperti ini adalah untuk membantu supaya kita terus dalam perlindungan Krishna. Dan akses yang kedua adalah para penyembah mendapat guru. Jadi guru yang istimewa yaitu Srila Prabhupada. Jadi betapa hebatnya Srila Prabhupada. Dan murid-murid beliau sekarang juga luar biasa. Dan cucu-cucu beliau juga demikian. Betapa beruntungnya kita memiliki akses yang sangat bagus. Jadi presisi untuk sukses saat kita kematian kita itu mudah gitu. Jadi kita ini kan mau hidup di sini terus menerus di alam material berulang-ulang. Ada yang mau? Tidak ada yang mau kan? Jadi kita memiliki suatu peluang untuk mengakhiri penderitaan kita yang berkalpa-kalpa kita telah lalui, sangat berat sekali. Mungkin kita sudah lama di neraka, lama menjadi hewan, dan susah sekali begitu. Dan berkali-kali di dalam kandungan, dan sangat menderita sekali di dalam kandungan. Sekarang kita sudah lahir sebagai manusia dan ketemu keluarga yang baik, mendapat guru yang luar biasa. Jangan sia-siakan waktu Anda. Waktu itu sangat berharga. Kalau waktu itu hilang, bisa dibeli nggak? Berapa uang Anda punya membeli uang yang kemarin? Tidak bisa. Jadi ini penting sekali. Kenapa kita melakukan festival, pertemuan, mendirikan asrama, dan memberitahu teman-teman supaya aktif. Itu tujuannya tiada lain adalah supaya biar kita kuat. Begitu.
seperti kita memiliki suatu, kalau kita bertanding itu kita membutuhkan sanggar untuk latihan. Kita jaga stamina dan terus berlatih sampai benar-benar sangat kuat begitu. Ketika kematian datang, itu ada hal yang sangat berat dilalui, membingungkan. Jadi itu sudah dijelaskan dalam sastra, begitu berat menghadapi kematian. Dan peran juga mengajarkan kita sedini mungkin. Jadi kita memiliki anak-anak yang tumbuh di keluarga kita, itu wajib kita jaga bersama supaya dia kuat menghadapi tantangan sekarang ini. Begitu buruk sekali tantangan sekarang ini. Nah, komunitas kita yang bagus ini semuanya suci karena melakukan japa, mendengarkan Semar Bhagavatam, mengikuti arahan guru seperti apa yang dijelaskan dalam Semar Bhagavatam. Kita dianjurkan Adhyatmika Nusrawanam Nama Samkirtana Cami. Jadi waktu kita gunakan untuk mendengar tentang Krishna, untuk kita menaikkan kesadaran kita. Jadi mendengar ini sangat penting. Itu ibarat orang yang disuntik, diinjeksi pembuluh darah. Jadi cepat sekali obat itu masuk seluruh tubuh. Itu seperti pohon, kalau dia berbuah itu merata banyak sekali buahnya. Begitu juga spiritual, kita mendengar nama Krishna, kegiatan Krishna, sifat-sifat Krishna, sehingga kita Hare Krishna. Seluruh kesadaran kita itu bertebar dan kita semakin tertarik pada Krishna, semakin terikat pada Krishna. Dengan terikatnya kita pada Krishna, kita berbahagia, kita tidak tertarik selain Krishna. Dan juga kebahagiaan yang semu itu juga kita akan paham. Ini semua orang mencari kebahagiaan. Tidak ada yang tidak mencari kebahagiaan. Tapi kebahagiaan apa yang Anda cari? Inilah guru kita mengajarkan supaya kita mencari kebahagiaan yang sejati. Arja Winarya Samyena. Jadi Arya itu orang-orang terpilih, orang-orang yang maju dalam spiritual. Kenapa dia demikian? Karena dia menggunakan waktunya mempelajari pengetahuan yang diajarkan oleh Krishna. Apa pengetahuan itu? Amanitwa, bersifat rendah hati. Ini dasar. Jadi kalau Anda tidak memiliki sifat rendah hati, itu sulit naik berikut. Ada ambitwa. Ini pengetahuan harus didapati, yaitu kita bebas dari rasa bangga. Jangan sombong. Sampai orang menjadi guru pun, kalau dia tidak bisa memiliki dasar yang kuat, ketika dia naik level, dia bisa sombong. Dan itu akan menunggu kejatuhannya. Karena itu Krishna beriring memberi pengetahuan itu. Dasar sekali nomor satunya itu adalah tunduk hati. Ceto Darpana Marjana. Si Cetana mengajarkan demikian. Bisa nggak Anda tunduk seperti rumput di jalan? Dan seperti apa lagi? Pohonnya. Jadi ini kalau orang mendengar seperti pohon begitu, bisa nggak kita
Jadi ditebang, ya apa-apa. Bahkan kalau pohon itu akarnya dia tidak kelihatan, yang kelihatan buah dan bunga. Begitu juga penyembah, nanti yang kelihatan mungkin guru-guru, tapi yang bekerja di bawah itu banyak sekali. Jadi kita satu tim sebenarnya. Jadi kita kerjasama satu sama lain dalam spiritual. Jadi amani Tuhan, hadapi Tuhan, ahimsa. Jadi tidak menyakiti. Jadi penyembah jangan sampai menyakiti penyembah. Bahkan ada yang menyakiti gurunya. Baik gak itu? Jadi guru harus dihormati, penyembah harus dihormati, perasaannya pun dijaga. Jadi Krishna ahli sekali. Srimati Radharani juga demikian. Beliau tahu perasaannya Krishna. Semua saling menghormati. Begitu kehidupan di alam rohani. Karena itu kita diajarkan ahimsa, mulai dari kita meninggalkan tidak makan daging. Karena daging itu adalah akibat dari pembunuhan. Jadi kisah sedikit tentang Lila Krishna, dia membunuh raksasa Daitya ya tepatnya, bernama Dantawakra. Tahu siapa Dantawakra itu sebelumnya? Dia adalah Wijaya. Kalau Sisupal, saya dan Wijaya. Dantawakra Wijaya. Jadi awalnya dia karena menolak Catur Kumara, akhirnya masuk bertemu Wisnu, ada perdebatan, kemudian ada kutukan, dan akhirnya dia 3 kali menjadi raksasa. Dia pilihannya supaya cepat kembali. Jadi saat dia menjadi Dantawakra, dia bersama Sisupal yang hari pertama sudah diceritakan oleh Kalicana Swami Maharaj, cerita tentang Sisupal, Rukmini dan sebagainya. Jadi pergaulannya dengan Salwa dan juga Paundrak. Jadi satu lagi yang dibunuh oleh Bima, siapa namanya? Jarasandha. Dia merupakan tokohnya para raksasa, para Daitya. Ini pembantu-pembantunya. Dan Dantawakra ini dia memimpin pasukan Jarasandha. Tapi setelah Jarasandha terbunuh, dia kesal juga. Dan dia memang bikin klub untuk menentang Tuhan. Jadi Paundrak, juga Salwa, dan yang lainnya raksasa-raksasa itu ingin melawan Krishna. Memang demikian sifat daripada Asura. Dia tidak senang dengan penyembah, dia tidak senang dengan Tuhan sendiri, dan dia menantang Krishna. Jadi setelah Salwa terbunuh, itu sampai pesawatnya juga dihancurkan oleh Krishna. Dia sedih mendengar Salwa sudah terbunuh, juga Jarasandha sudah terbunuh. Dia ingin menantang Krishna, dan Narada Muni mengetahui dan Tiani dan Dantawakra. Yang seliru. Jadi Krishna mengetahui secepat pikiran, dia datang ke Mathura. Dan memang Dantawakra ini dikira Krishna ada di sana, tapi Krishna sebenarnya ada di jauh. Tapi
begitu diketahui dia ditantang, lalu dia ketemu di pintu gerbang di Madura. Itu ada satu desa yang khusus, saya lupa namanya, itu terbunuhnya Dantawakra itu. Dia menantang Krishna, dia bilang, "Hai Krishna," dia sebenarnya termasuk misan ya, yang disebut Madulea. Krishna disebut misanku begitu kalau bahasa sananya. Saya senang sekali kamu datang di hadapan saya akan bunuh kamu sekarang. Untuk membayar, menebus utang-utangmu, semua kawan-kawan saya kamu sudah bunuh. Dan apakah kamu mau membunuh saya sekarang? Tapi karena dia sebenarnya menyebut dirinya senang, dia tahu bahwa dia akan mati sebenarnya. Dan dia kembali nanti ke tempatnya Sri Wisnu. Terakhir ininya kutukan itu. Kayak Krishna tenang saja, dia membawa gada dan ini dia mengambil gadanya, langsung menyerang Krishna begitu. Itu diceritakan siang dan malam pertempurannya itu. Tapi suatu saat Dantawakra ini dapat memukul kepalanya Krishna dengan gadanya, tapi Krishna tetap nggak apa-apa. Dia memang dia dipancing Krishna, dikatakan kamu sebenarnya misan yang pura-pura sebagai keluarga, tapi sebenarnya kamu memusuhi kami. Dan banyak sekali ocehannya Krishna, dibilang bodoh, dibilang macam-macam begitu ejekannya raksasa itu. Tapi Krishna, para acarya mengatakan bahwa semua apa yang dikatakan Dantawakra itu sebenarnya kebalikannya begitu. Jadi Krishna sebenarnya paling pintar, Krishna sebenarnya paling hebat. Jadi Sanskritnya itu demikian uraian para acarya bahwa Krishna maha hebat. Lalu dia dipukul dadanya, kemudian keluar darah, dia terkapar. Sri Sukadewa Goswami mengatakan bahwa ada sinar yang keluar dari badan raksasa tersebut masuk ke dalam kaki padmanya Sri Krishna. Jai Sri Krishna ki jai. Jadi semua manusia, dewa, yaksa, Gandharwa, Apsara, apalagi banyak sekali ya makhluk-makhluk rohani yang memberi bunga, menaburkan bunga pada Krishna, mengagungkan Krishna. Dikatakan Krishna adalah Ewam Yogeswara Krishna, Ewam Yogeswara Krishna, Bhagawan Jagat Iswara. Jadi Krishna adalah ahli magic, ahli segalanya begitu. Ilmunya Krishna nggak bisa diukur. Lalu dia juga adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi tak bisa Krishna dikalahkan, dan Krishna selalu jaya. Itulah kehebatan Krishna. Jadi kita mengetahui Krishna adalah begitu hebat, dengan banyak sekali membunuh raksasa-raksasa. Bahkan setiap hari dia membunuh. Jadi di kelasnya pembimbing saya menceritakan sarapannya Krishna itu adalah membunuh para raksasa pagi, sore begitu.
istirahat lagi, nanti membunuh. Banyak sekali ada raksasa. Semoga sekarang munculnya Sri Chaitanya Mahaprabhu, jadi juga kita bisa lakukan tugas kita, mengucapkan maha mantra, dan semua mental raksasa itu dibunuh. Tiap hari kita beramai-ramai menyatukan kekuatan kita. Banyak sekali ada raksasa sebenarnya, tapi yang dibunuh adalah mentalnya. Terutama kita bunuh dulu mental raksasa yang ada di dalam diri kita. Setelah kita bisa menaklukkan diri kita, kita sudah menjadi benar-benar sudah selesai dengan diri kita. Kita damai. Jadi itulah tujuan kita berkumpul di sini, yaitu mencari pembebasan di akhir hidup kita dengan saling membantu satu sama lain. Niscaya kita akan semuanya ini akan bebas, dan itu diperlihatkan oleh Krishna setelah dia membunuh itu. Dia kembali pertama ke Brindawan dulu dia, lalu setelah 2 bulan di Brindawan, semua dia melepas rindunya pada ayahnya, kepada para ini kepala sapi. Itu saling sangat merindukan, ada tangisan seperti itu. Tapi setelah waktunya Krishna menghilang, yaitu beliau pergi ke Dwarka. Jadi demikian kisahnya, dan penduduk Brindawan semua berangkat dengan badan utuhnya begitu kembali ke Goloka Brindawan. Jadi demikian juga para penyembah dengan mendengar kisah lila Krishna yang begitu rohani, di Jatma Karma Came Dibyam. Jadi semua kelahiran dan kegiatan Krishna, sifat Krishna adalah rohani. Dengan kita mengetahui itu, kita juga akan dirohanikan dan kita bisa kembali kepada Krishna. Saya rasa sudah waktunya saya akhiri. Apakah ada komentar ataukah pertanyaan? Saya akan berikan waktu masing-masing paling lama 3 menit. Terima kasih. Hari Krishna. Prabu bisa mengomentari tambahan. Mohon Prabu. Atau yang lain. Kalau pertanyaannya saya nggak bisa jawab, saya minta tolong. Tanya jadi. Iya. Saya masih yang ini yang jelas ya. Tanya Krishna tidak pernah ke Brindawan lagi. Kita Buddha tidak menceritakan Krishna ke Brindawan menemui bukti. Biar didengar sama berbalik. Hare Krishna. Jadi Prabu menceritakan Lila Sri Krishna kembali ke Brindawan saat dia rasa. Nah, saya masih belum jelas tuh. Dulu saya sering mendengar Krishna tidak mau ke Brindawan, malah mengirim Udawa gitu. Lalu saya dengar dari Prabu. Ya. Di Srimad Bhagavatam memang dijelaskan dia kembali dulu ke Brindawan. Dia ingin ketemu dulu ini sebelum dia ke Dwarka. Dia mampir lagi setelah dia membunuh itu Jatawakra. Sudah Sawa sudah mati, dan Jarasandha, dan juga ada satu lagi saudaranya Jatawakra, Madurata ya. Itu juga dibunuh begitu dia
dengar dan Tawakra terbunuh, adiknya marah dan juga dia ditepas dengan cakranya lalu meninggal. Setelah itulah Krishna ke Vrindavan menemui Vasudeva. Ya, itu baru dia pergi ke Dwaraka. Karena di Vrindavan kemudian semua berangkat dengan pesawat khusus. Ya, kembali sudah selesai lilanya di Vrindavan. Betul demikian, Pak. Terima kasih. Jadi nanti cari di Srimad Bhagavatam itu panjang ceritanya, Prabu. Itu kalau nggak salah di skanda 9 ya. 9 bab 6 ayat 11. Kira-kira nanti bisa dilihat di Srimad Bhagavatam. Itu indah sekali kisahnya begitu. Nanti berlanjut Balaram terus melakukan perjalanan kisahnya di Srimad Bhagavatam. Karena cerita itu kadang ini maju, kadang nanti ceritanya dilucak begitu ya. Tapi selalu indah, walaupun susunan cerita itu demikian, itu diagungkan oleh orang-orang suci bahwa Bhagavata Purana itu adalah sempurna. Jadi beda dengan kitab-kitab lain yang tidak bisa memberikan manfaat untuk kemajuan spiritual. Karena itulah Nasta Presu Abadresu Nityam Bhagavata Sewayam. Terus ya, jadi dianjurkan kita setiap hari membaca Srimad Bhagavatam. Kan sudah banyak punya, semua ini sudah punya ya. Nanti penyembah di Bali di training untuk Bhakti Sastri, kita sudah punya ahlinya, dan Bhakti Waibawa, supaya semua jadi enak dengan para penyembah yang sudah membaca buku banyak, mempelajari, itu lebih enak diskusi, membedah masalah seperti itu. Karena semua sudah ada di dalam kitab suci itu, Srimad Bhagavatam. Jadi kurangnya penyembah sekarang ini membaca Srimad Bhagavatam secara teratur dan bimbingan kurang, sehingga itulah yang membuat mutu kita tidak naik begitu. Jadi karena itu yang sendiri sudah mengikuti kelasnya beliau, semua nanti kita anjurkan karena beliau memerlukan kelompok yang cukup untuk dibimbing begitu. Berapa maksimum dulu? Ya. Silahkan nanti session yang akan datang ini dilanjutkan daftar begitu. Nanti beliau bisa memberikan, walaupun beliau tinggal di India, kita semua bisa di training online. Jadi saya merasakan semangat membaca Srimad Bhagavatam itu sangat-sangat luar biasa. Sisa hidup kita ini gunakan untuk memahami Bhagavatam, Bhagavad Purana. Itulah anjuran Srila Prabhupada. Beliau justru datang ke Amerika, menerbitkan Srimad Bhagavatam itu di Amerika. Jadi betapa perhatiannya atau iba Srila Prabhupada terhadap makhluk-makhluk, harus baca Srimad Bhagavatam. Dan setelah kita baca, kita edarkan. Jadi setiap penyembah menyebarkan satu set saja Bhagavatam. Jadi ada berapa set akan beredar begitu.
Jadi dengan beredarnya Bhagavata Purana itu seperti obor begitu, seperti cahaya yang luar biasa sekali, akan menyapu semua spekulasi-spekulasi, paham-paham yang salah begitu. Begitu perkasanya Bhagavata Purana itu. Itulah kelemahan kita. Dulu di awal-awal hanya buku kecil-kecil. Bhagavad Gita juga belum ada waktu itu. Jadi kita hanya punya On the Way to Krishna, Perfection of Yoga, yang itu aja, pelurunya kecil-kecil gitu. Dan punya bomnya gitu begitu. Saya merasakan sekali, saya sedih sekali kenapa Bhagavata Purana di Indonesia tidak terbit-terbit. Saya berkali-kali mengajarkan ayo inden, karena BBT kurang uang. Seperti sabut kadetten sini itunya kelihatan. Jadi kalau penyembah masing-masing kayak kita beli sepeda motor, motornya belum ada, tapi kita udah ngebet kan, kita indek. Jadi rame-rame nanti baru pabriknya mendatangkan banyak sekali begitu. Begitu juga Bhagavatam di Indonesia, karena kadang kita seperti ini perlu sekali kita memiliki Bhagavatam. Sekarang ini seperti nyucak begitu. Saya tidak punya yang sekiannya, nggak ada begitu, bahkan adab begitu. Lalu akhirnya saya perlu ini, kayak pandai lah punya calon begitu. Bingung. Untungnya ada internet, jadi ada masjid gini yang database, kita bisa klik ketik Srimad Bhagavatam 1.1.1 slash gitu, lengkap sekali. Ada Prabhupada Wani begitu. Jadi kita bisa memahami. Ini keberuntungan kita juga di zaman ini. Ada teknologi yang memudahkan kita mendapatkan informasi tentang Bhagavatam. Kalau dulu orang harus pergi ke pasraman, dia harus salin gitu. Ya tidak ada mesin cetak. Harus tinggal di pasraman melayani. Itu baik juga, langsung belajar dari guru dan kita melayani guru. Seperti Narada Muni, dia sempurna. Tapi sekarang karena orang malas, sudah ada buku tapi tidak dibaca. Jadi dikasih free, nolak lagi. Pak, buku Pak free, dan pakai yang buku. Ya, Hare Krishna, Anda belum muncul. Tapi kalau ada yang, ya mana bukunya, kita bahagia sekali membimbingnya juga enak, dia juga dapat berkah, sehingga semakin banyak penyembah. Itu yang kita lakukan bersama. Jadi tepat waktunya kita akhiri ya. Mohon maaf bila ada kesalahan saya, kekurangan saya, mohon dimaafkan dan diberkati supaya saya bisa meningkatkan diri saya lebih baik. Hare Krishna. Hare Sila Prabhupada ki jai. Wancakalpatarya Kripa Sindhu Biaya Aditanam Papanibhyo Vaishnavibhyo. Jai Sila Prabhupada.